Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Novalinda Prayetna dari kelas manajemen 23A dengan MPM 2341105. Di sini saya akan mempresentasikan tentang inovasi manajemen dari mata kuliah pengantar manajemen dengan dosen pengepu Berlintina Permatasari SPMM. Apa sih inovasi manajemen itu? Manajemen inovasi adalah proses yang digunakan oleh perusahaan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengimplementasi ide-ide baru dan konsep yang inovatif. Ini termasuk perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya yang diperlukan untuk mencapai terbentuknya produk, proses, dan bisnis dalam inovasi. Secara umum, manajemen inovasi dapat membantu perusahaan untuk tetap relevan dan dapat bersaing di dalam pasar yang selalu berubah. Perusahaan dapat meningkatkan kinerja dan daya saing dengan menciptakan inovasi yang baru dan mengimplementasikannya dengan baik. Adapun beberapa tujuannya. Yang pertama ada meningkatkan kinerja perusahaan. Melalui implementasi ide-ide dan konsep inovasi dalam produk, model atau proses bisnis, perusahaan dapat meningkatkan kinerja dan keuntungannya. Ini dapat dilakukan dengan cara mengubah produk atau proses yang sudah ada, atau dengan menciptakan inovasi yang berbeda dalam model bisnis. Inovasi-inovasi tersebut membantu perusahaan untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, atau meningkatkan penjualan. Yang kedua ada meningkatkan daya saing perusahaan. Manajemen inovasi dapat membantu menciptakan produk atau layanan yang unik dan inovatif, sehingga dapat meningkatkan daya saing perusahaan di pasar. Inovasi dapat membantu perusahaan untuk tetap relevan dan bersaing di pasar yang selalu berubah. Dapat membuat produk atau layanan yang lebih baik daripada yang ada di pasar, serta dapat membantu perusahaan menjadi lebih dikenal di pasar. Yang ketiga ada mengembangkan perusahaan. Tujuan akhirnya adalah perusahaan atau pengembangan perusahaan dengan lebih jauh lagi, dengan cara menghasilkan model bisnis baru dan menciptakan produk, layanan, atau teknologi yang baru direncanakan untuk pasar yang terus berubah. Selain itu, manajemen inovasi yang tepat juga dapat membantu perusahaan meningkatkan kepuasan pelanggan dan keterlibatan karyawan. Ada 4 aspek kunci dalam manajemen inovasi. Yang pertama ada struktur. Struktur adalah bagaimana perusahaan merencanakan, mengelola, dan mengevaluasi inovasi yang sudah tercipta, termasuk dalam hal pembagian tugas dan tanggung jawab. Hal ini termasuk dalam pembuatan sistem yang mampu mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengimplementasikan ide-ide inovatif, serta dapat membuat struktur organisasi yang mampu mendukung proses inovasi. Aspek ini diperlukan agar segala pihak dan perusahaan memiliki kesamaan pemahaman dan suatu hal. Yang kedua ada kapabilitas. Kapabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam mengidentifikasi, mengembangkan, dan menerapkan ide baru proses inovasi. Hal ini meliputi kompetensi teknis, proses, dan sumber daya yang diperlukan untuk mengimplementasikan inovasi yang tercipta. Kemampuan ini juga termasuk dalam keterampilan dalam mencari dan mengevaluasi ide-ide baru, serta dalam mengomunikasikan dan mengembangkan ide-ide tersebut menjadi produk atau jasa yang dapat dijual kepada pelanggan, sehingga perusahaan tersebut juga bersifat multifungsional, yang mana terbuka dalam mengembangkan ide-ide inovasi. Yang ketiga ada budaya. Budaya adalah nilai, norma, atau perilaku yang diterima dalam perusahaan yang dapat mendukung atau menghambat inovasi. Aspek budaya inovatif ditentukan oleh budaya perusahaan yang mendorong inisiatif, kreativitas, dan resiko. Manajemen perusahaan harus dapat menciptakan lingkungan kerja yang memungkinkan pegawainya untuk berpikir kreatif dan memberikan dukungan untuk mengejar ide-ide baru. Keempat atau yang terakhir adalah strategi.
Strategi adalah bagaimana perusahaan memperkenalkan ide atau mengintegrasikan inovasi ke dalam rencana bisnis jangka panjang dan mencapai tujuan bisnisnya. Inovasi harus digabungkan dengan strategi bisnis perusahaan secara keseluruhan agar dapat memberikan nilai tambahan bagi perusahaan dalam menanggapi peluang. Hal ini dapat dilakukan melalui serangkaian metode pengembangan produk baru, efisiensi biaya, atau meningkatkan layanan pelanggan. Apa saja contoh penerapan manajemen inovasi? Yang pertama ada incremental innovation, mengacu pada perbaikan skala kecil yang stabil dan dilakukan bisnis secara terus-menerus terhadap produk, layanan, sistem, atau prosesnya. Contohnya, sebuah perusahaan jam tangan olahraga memutuskan bahwa alih-alih mencoba merancang jam tangan yang berbeda, mereka yang disempurnakan setiap tahunnya. Mereka memahami bahwa inovasi kecil ini belum tentu mendapatkan hit yang diinginkan, tetapi mereka tahu bahwa dengan peningkatannya stabil, mereka dapat mengembangkan bisnis, menarik pelanggan baru, dan mendorong pembelian berulang. Kedua, ada architectural innovation, memungkinkan perusahaan untuk membuat perubahan besar di pasar atau industri saat ini. Jenis manajemen inovasi ini sangat umum diterapkan di industri teknologi, di mana inovasi teknologi yang tiba-tiba dapat mendorong perusahaan teknologi ke wilayah baru di pasar mereka. Contohnya, produsen ponsel berinovasi dengan chip baru yang lebih kecil dan lebih canggih untuk perangkat mereka. Ini memiliki potensi untuk membuat rilis ponsel berikutnya, memiliki kemajuan yang signifikan dibandingkan dengan ponsel yang sebelumnya. Walaupun inovasi seperti ini merupakan pendekatan yang jauh lebih berani daripada incremental innovation dan dapat mengubah posisi bisnis di pasar. Tetapi inovasi ini tidak mungkin merevolusi seluruh industri secara keseluruhan. 3 atau yang terakhir ada disruptive innovation, adalah sebuah inovasi yang dapat mengubah seluruh pasar yang ada saat ini. Inovasi ini bisa sangat efektif, tetapi juga lebih sulit untuk dicapai, mengingat sebagian besar disruptive innovation adalah kemajuan yang luar biasa di bidangnya. Contohnya, dalam industri sepeda motor yang masih menggunakan bensin sebagai bahan bakarnya, sebuah perusahaan tiba-tiba merilis sepeda motor listrik yang lebih ramah lingkungan dan dapat diisi tenaganya di banyak area dengan mudah. Hal ini menunjukkan sebuah inovasi yang sangat distributif pada pasarnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.